Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bang Jeki. Insya Allah pada pagi hari ini satu kisah akan Bang Jeki sampaikan kembali untuk kita renungkan dari kehidupan kita. Jadi Bang Jaki menyampaikan kisah-kisah ini adalah menginspirasi kita untuk mengambil sisi positif dari kejadian-kejadian, dari kisah-kisah untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Kali ini satu kisah, ada seorang petani, dia mempunyai seekor keledai. Dan seekor keledai ini masuk ke dalam sumur. Kemudian petani tersebut berpikir bagaimana menyelamatkan keledai tersebut. Kemudian dalam benaknya, sepertinya tidak perlu ditolong karena keledai itu sudah tua dan juga sumur ini berbahaya, lebih baik saya timbun saja. Akhirnya kesepakatan keluarga, petani tersebut memanggil tetangga-tetangganya untuk membantu dia, ya, menguruk tanah ke dalam sumur tersebut agar keledai itu tertanam di dalam dasar sumur tersebut. Mengetahui hal tersebut, keledai tidak tinggal diam. Dia melihat ada sesuatu, kotoran tanah dari atas sumur tersebut yang dia tidak bisa bergerak karena terperangkap dalam sumur tersebut. Kemudian pelajarannya adalah keledai tidak tinggal diam. Keledai lalu dia menggoyang-goyangkan badannya walaupun tanah kotoran terus menghujat dirinya dia. Dia menggoyang-goyangkan badan, dan bisa diperhatikan, kita lihat tanah dan kotoran itu hanya berada di sisi kiri kanan tersebut. Terus akhirnya sampai tinggi-tinggi, tanah masuk, dan keledai tersebut malah selamat dan keluar lari. Melihat kejadian tersebut, seorang petani yang tadi ingin membenamkan keledainya karena memang sudah tua tidak ada gunanya, berpikir, rupanya kisah tersebut menginspirasi kita juga bahwa kehidupan ini, kesedihan ini seperti sumur dan mengguncang-guncangkan badan. Seekor keledai itu seperti kita, berbuat positif. Jadi kalau kita punya masalah kemudian kita diam, maka akan terjadi keledai tersebut, ilustrasinya mati terbenam. Kita punya masalah kemudian kita diam, kita mati dengan masalah kita. Kita punya musibah, kita punya ujian, kemudian kita diam, kita mati dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan. Tetapi bila kita bergerak, menghadapi, mengatasi, mencari solusi, tidak diam, maka Allah akan berikan jalan keluar. Disinilah luar biasanya ilustrasi tersebut untuk dapat kita ambil pelajaran, hikmah, ibrah kepada kita. Jadi ketika Allah berikan ujian cobaan, bukan kita diam, kita bergerak. Apa yang salah? Kita muhasabah diri, beristighfar. Nah, disinilah momentum untuk kita beristighfar. Ingat kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan jalan selama kita juga mencari jalan tersebut. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan memberikan jalan keluar. Allah tidak akan membebani kita tanpa kita sendiri bisa sanggup menghadapi beban tersebut. Jadi kesimpulan dari kisah ini bahwa sesungguhnya apapun masalah, seperti sumur tadi, kemudian keledai itu menggoyang-goyangkan badan seperti kita mencari solusi. Iya, sekarang ya, pandemi wabah corona di mana-mana orang menghadapinya, tidak hanya di Indonesia tapi di luar negara, di luar negeri sama. Tetapi kalau kita hanya diam, iya betul kita mengikuti aturan pemerintah, diam di rumah. Tetapi kita cari aktivitas yang positif selain kita mengaji, belajar, kita berkebun, kita bergerak, kita berolahraga dan sebagainya. Kita membaca, kita membuat hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk orang. Itulah yang diinginkan dari kisah ini. Artinya apa? Kita bergerak. Kita berbuat sesuatu, jangan diam saja. Air yang diam, tidak bergerak, itu adalah air yang kotor.
ulama kita Imam Syafi'i radhiyallahu memberikan pelajaran kepada kita supaya kita melihat air. Inni ra'aitu wukufal ma. Saya lihat air. Insala toba wa in lam yajri lam yatib. Air itu akan bagus baik kalau dia mengalir. Tapi kalau tidak mengalir, air itu akan membawa sesuatu yang buruk baginya. Kita diam saja, makan tidur, diam saja. Tidak akan membawa faedah buat kita. Tapi kalau kita bergerak, berolahraga, beribadah, berzikir, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Kita bergerak, maka bergerak itu adalah tanda kehidupan. Nah, kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang positif untuk kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita berharap husnul khotimah. Mudah-mudahan dari kisah ini kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya cobaan itu adalah keniscayaan. Siapapun orang pasti diuji dan dicoba. Tetapi untuk menghadapinya jangan diam saja, kita harus bergerak mencari solusi, memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Insya Allah hidup kita akan menjadi tenang. Insya Allah ketemu lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain bersama Bang Jaki dengan kisah-kisah yang lain. Semoga hari ini kita mendapatkan inspirasi dari kisah yang tadi kita sudah sampaikan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.